Wah, pernah nggak sih? Lo lagi asyik liatin chart, serius banget menganalisa pergerakan harga, tiba-tiba harga berbalik arah. Padahal, tadi, kayaknya udah sesuai sama prediksi lo. Semua indikator nunjukin arah yang sama. Tapi kok malah jadi begini? Lo garuk-garuk kepala, bingung, dan mulai bertanya-tanya. Ini kenapa? Ya, posisi lo yang tadinya untung, bahkan udah lumayan profitnya, mendadak jadi rugi. Grafik berwarna hijau, berubah jadi merah menyala. Angka-angka keuntungan yang tadi sempat terpampang indah, kini berganti dengan deretan kerugian yang bikin mata perih. Panik? Jelas. Siapa sih yang nggak panik kalau ngeliat duitnya tiba-tiba menguap di depan mata? Apalagi kalau lo trading dengan modal pas-pasan. Rasanya kayak dunia mau runtuh. Jantung deg-degan nggak karuan. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi baju, lo mulai ngomong sendiri. Meracau gaung nggak jelas, berharap market dengerin dan berbalik arah sesuai keinginan lo. Ayo dong, naik lagi. Please, balik lagi kayak tadi. Lo terus komat kamit, kayak lagi baca mantra. Akhirnya, dengan berat hati dan tangan gemetar, lo tutup posisi rugi. Nggak kuat lagi nahan floating loss yang semakin dalam. Sakit hati? Banget. Rasanya kayak diputusin pacar pas lagi sayang-sayangnya. Tapi bisikan setan tiba-tiba muncul di telinga lo. Ayo bales, jangan biarin market menang, pasti balik lagi. Ini cuma koreksi sesaat. Tanpa pikir panjang, lo langsung buka posisi baru, dengan lot yang jauh lebih gede dari sebelumnya. Kali ini, lo all in, berharap bisa nutup kerugian tadi secepatnya. Inilah yang disebut revenge trading, sebuah jebakan yang seringkali menjerumuskan trader ke jurang yang lebih dalam. Lo udah nggak peduli lagi sama analisis teknikal, fundamental, atau apapun itu. Yang penting sekarang adalah balas dendam sama market. Emosi lo udah mengalahkan logika. Atau, pernah nggak lo lihat temen pamer profit gila-gilaan dari koin micin di media sosial? Screenshot profitnya bikin mata lo ijo. FOMO, alias fear of missing out, langsung menyerang pikiran lo. Tanpa riset yang mendalam, tanpa analisa yang matang, lo langsung ikut beli di harga pucuk, pas koin itu lagi tinggi-tingginya. Yang penting, nggak ketinggalan kereta. Pas lo masuk, ternyata pestanya udah selesai. Semua orang udah pada cabut, tinggal lo sendirian, yang kebagian cuci piring, alias nyangkut di harga atas. Kalau cerita-cerita tadi, terasa familiar banget buat lo, berarti lo nggak sendirian. Banyak kok trader lain yang juga pernah ngalamin hal serupa. Sayangnya, banyak trader yang terus-menerus terjebak di lingkaran setan yang sama. Mereka melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, tanpa pernah belajar dari pengalaman. Ini bukan soal lo bodoh atau nggak berbakat, tapi lebih soal lo berada di jalur yang salah. Jalur trader toksik, sebuah jalan yang penuh dengan emosi negatif dan keputusan impulsif. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini? Gimana caranya mengubah diri dari seorang trader toksik menjadi trader yang lebih tenang, rasional, dan profitable? Karena percaya deh, selalu ada jalan keluar yang lebih tenang dan damai. Trading itu seharusnya jadi sumber penghasilan tambahan, bukan sumber stres dan depresi. Semua trader, baik yang sukses maupun yang masih berjuang, pasti pernah ngerasain momen-momen kayak gini. Yang paling penting adalah, lo sadar akan kesalahan lo, dan punya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik. Yuk, di video-video berikutnya, kita bahas bareng-bareng caranya keluar dari jebakan trader toksik, dan membangun mindset trading yang lebih sehat dan profitable. Kita akan belajar strategi-strategi yang bisa membantu lo mengendalikan emosi, membuat keputusan yang lebih rasional, dan meningkatkan peluang lo untuk sukses di dunia trading. Trader toksik itu trader yang trading pakai emosi, bukan logika. Mereka entry tanpa sinyal jelas, cuma modal feeling. Tombol buy sell dipencet kayak tombol like Instagram, tanpa mikir risiko. Overload jadi kebiasaan, pengen kayak instan. Akhirnya akun malah habis. Risk management dianggap penghambat, padahal itu rem biar selamat. Strategi gonta-ganti tiap rugi, nggak pernah dievaluasi. Jurnal trading? Nggak kenal. Akhirnya, mereka jatuh ke lubang yang sama berulang kali. Semua ini bikin akun makin tipis, mental makin drop. Penyebab utama? Pengen cepat kaya. Media sosial pamer kemewahan, iklan trading janji cuan instan, ekspektasi jadi nggak realistis. FOMO juga bikin kita ikut-ikutan tanpa analisis. Kurangnya edukasi bikin kita salah langkah, belajar dari sumber yang salah. Banyak yang nggak paham pentingnya psikologi dan manajemen risiko. Ego tinggi, nggak mau cut loss, malah averaging down. Kadang trading jadi pelarian dari masalah hidup. Cari sensasi, kenali akar masalah. Itu langkah pertama buat sembuh.
Trader sehat itu kebalikan trader toksik. Mereka trading pakai rencana, disiplin, dan mindset yang benar. Tujuannya profit konsisten, bukan kaya mendadak. Trading plan jelas, entry, stop loss, target, semua tertulis. Jurnal trading jadi alat evaluasi, bukan sekadar catatan. Mereka terima loss sebagai bagian bisnis, nggak panik atau balas dendam. Fokus pada performa jangka panjang, bukan satu transaksi. Inilah kedewasaan emosional trader sejati. Bayangin duel seru antara trader toksik yang penuh gejolak dan trader sehat yang tenang dan terencana. Ini bukan sekadar adu strategi, tapi juga pertarungan mental dan emosional di kerasnya dunia trading. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam arena yang penuh dengan ketidakpastian ini? Mari kita saksikan. Trader toksik selalu dikuasai FOMO atau Fear of Missing Out. Lihat tuh, buy di pucuk tanpa peduli risiko, nggak pakai analisis sama sekali. Semua keputusan didasari emosi sesaat dan ketakutan ketinggalan momentum. Sementara itu, trader sehat sabar menunggu sinyal yang jelas dan sesuai rencana tradingnya. Dia tidak terburu-buru dan selalu tenang dalam menghadapi pasar. Trader toksik tanpa ragu overload, mengambil risiko besar yang sebenarnya tidak perlu. Dia berharap bisa cuan instan dan cepat kaya dari trading. Sebuah mimpi yang seringkali berakhir dengan kekecewaan. Trader sehat sangat disiplin dalam mengelola risiko, menggunakan lot yang kecil, dan fokus untuk bertahan dalam jangka panjang. Saat rugi, trader toksik malah balas dendam, yang justru membuatnya makin rugi dan terjerumus dalam lingkaran setan emosi. Trader sehat dengan tenang mencatat semua transaksinya di jurnal, belajar dari kesalahan, dan tetap tenang dalam menghadapi setiap situasi. Setahun kemudian, apa yang terjadi? Akun trader toksik ludes tak bersisa, membuatnya stres dan putus asa. Sementara, akun trader sehat terus tumbuh pelan, tapi pasti, berkat kesabaran dan kedisiplinannya. Trader toksik terus gonta-ganti strategi trading, dan selalu menyalahkan kondisi market atas kegagalannya. Trader sehat tetap konsisten dengan strateginya, menghasilkan profit yang stabil dari waktu ke waktu. Jadi, apa hasilnya dari semua ini? Trader sehat berhasil membangun bisnis trading yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Sementara trader toksik hanya punya cerita pahit tentang kerugian dan kegagalan. Sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Ini kisah nyata Budi, mantan trader toksik. Awalnya untung, jadi overconfident, keluar kerja, trading ngawur, overload, margin, ikut koin aneh, akhirnya rugi besar. Mobil hasil trading dijual buat nutup kerugian. Budi terjebak revenge trading, makin jatuh. Hidupnya kacau. Mental drop, titik balik. Budi berhenti trading, belajar psikologi dan manajemen risiko. Mulai lagi dari nol, akun demo, modal kecil, trading plan ketat. Risiko maksimal 1%, semua dicatat di jurnal. Proses lambat, tapi akunnya tumbuh konsisten. Sekarang, Budi hidup nyaman, tenang, dan trading jadi bisnis. Bukti perubahan itu mungkin. Gimana caranya berubah dari toksik ke sehat? 3 langkah praktis. 1. Buat trading plan tertulis. Semua aturan entry, stop loss, target dan lot harus jelas. 2. Terapkan manajemen risiko. Risiko maksimal 2% per transaksi, fokus bertahan hidup. 3. Disiplin eksekusi. Analisis saat market tutup, eksekusi saat market buka, patuhi rencana. Jangan tergoda improvisasi. Trading plan adalah bos lo karyawannya. Manajemen risiko itu sabuk pengaman. Fokus pada proses, bukan hasil instan. Trading itu maraton, bukan sprint. Mulai dari langkah kecil hari ini. Komunitas trading bisa jadi obat atau racun. Komunitas sehat fokus belajar, diskusi analisis, manajemen risiko, dan saling dukung. Komunitas toksik cuma pamer profit, tebar sinyal, bikin FOMO. Pilih komunitas yang diskusinya membangun, bukan bikin cemas. Cari mentor yang tulus, bukan yang jualan mimpi. Jangan ragu keluar dari grup yang bikin lo makin toksik. Kesehatan mental lebih penting dari sinyal profit. Tujuan gabung komunitas, jadi trader mandiri, bukan pengikut buta. Lingkungan yang tepat bantu lo berkembang. Sekarang, semua pilihan ada di tangan lo. Ini adalah titik balik, momen krusial yang akan menentukan arah perjalanan trading lo ke depan. Lo punya kendali penuh atas nasib lo di dunia trading ini. Bayangin diri lo 5 tahun ke depan. Coba visualisasikan, apa yang lo inginkan dari karir trading lo? Apakah lo membayangkan kebebasan finansial atau justru terjebak dalam siklus stres dan kerugian? Mau jadi trader toksik yang stres, yang setiap hari dipenuhi kecemasan dan tekanan karena pergerakan pasar yang gak terduga? Apakah lo mau terus-menerus merasa tertekan dengan fluktuasi harga dan takut kehilangan uang? Atau trader sehat yang tenang dan konsisten?
Trader yang bisa mengendalikan emosi, membuat keputusan rasional, dan menikmati proses trading tanpa harus merasa tertekan. Trader toksik, panik saat pasar bergejolak, balas dendam saat rugi, akun naik turun drastis, hidup penuh kecemasan dan ketidakpastian. Setiap hari adalah roller coaster emosi yang menguras energi dan pikiran lo. Trader sehat, disiplin dalam setiap tindakan. Trading jadi rutinitas tenang yang terukur. Akun tumbuh stabil dari waktu ke waktu. Lo bisa melihat perkembangan yang signifikan dalam portofolio lo. Lo punya waktu buat keluarga, hobi, dan hidup lebih damai dan seimbang. Trading bukan lagi menjadi beban, tapi bagian dari gaya hidup yang lo nikmati. Jalan menuju trader sehat memang gak instan, butuh proses dan komitmen, tapi sangat mungkin untuk dicapai. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan sprint. Mulai dari keputusan kecil bikin trading plan yang jelas dan terstruktur. Catat jurnal trading untuk evaluasi dan pembelajaran. Atur risiko dengan bijak. Keluar dari grup toksik yang hanya membawa pengaruh negatif. Perubahan dimulai hari ini. Dari langkah sederhana yang lo ambil sekarang juga. Jangan tunda lagi. Nggak perlu nunggu besok untuk memulai. Pilihan ada di tangan lo sepenuhnya. Lo mau jadi trader yang mana? Pikirkan baik-baik. Karena pilihan ini akan berdampak besar pada masa depan lo. Jawab jujur di hati lo, tanpa ada keraguan sedikit pun. Masa depan trading lo yang tentukan, bukan orang lain. Kendalikan nasib lo, dan buatlah pilihan yang tepat.